Oke, lalu kita masuk ke tool manajemen proyeknya. Yaitu saya menggunakan di web wizard, yaitu bukan di Atlassian atau di Canva ya Pak. Jadi setelah membuat perencanaan proyek menggunakan ClickUp, saya membuat prototipe-nya ini menggunakan aplikasi wizard Pak. Prototipe ini juga itu dibuat untuk memberikan gambaran tampilan sistemnya itu ya Pak. Jadi sebelum dilakukan proses pengembangan menjadi aplikasi yang sesungguhnya, kita membuat di wizard-nya itu seperti ini. Bentar. Kita melihat di overview-nya dulu. Nah, kita lihat di hari ini. Bentar. Kebanyakan. Oke, kita di samping dulu deh. Satu-satu dulu yang jelasin. Kita yang pertama itu di welcome-nya, welcome pack-nya. Halaman pertamanya itu adalah welcome pack. Halaman ini juga merupakan tampilan awal sistemnya nih Pak, yang akan dilihat pengguna ketika pertama kali membuka aplikasinya nih. Jadi pada halaman ini juga itu terdapat identitas aplikasi PLN-nya. Aplikasi PLN Meter Hub-nya dan tombol start untuk masuk ke dalam sistemnya ini. Lalu kedua itu ada dashboard atau overview-nya nih. Nah, setelah pengguna berhasil login, itu sistem akan menampilkan dalaman dashboard. Dashboard juga itu berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan total tagihannya, aktivitas terbarunya, pembacaan meternya juga, serta grafik penggunaan sistem, yaitu sehingga pengguna dapat melihat kondisi sistem secara cepat. Lalu selanjutnya itu ada pembaca meteran atau readings. Nah, halaman ini juga itu digunakan oleh petugas, yaitu petugas lapangan untuk melihat daftar lah ya, melihat daftar pelanggan yang akan dilakukan pembacaan meteran. Petugas juga dapat memilih pelanggan, melihat jadwal juga, pembacaannya juga seperti apa, serta memasukkan hasil pembacaan meter ke dalam sistemnya ini. Lalu selanjutnya itu ada payment atau invoice PLN-nya atau pembayarannya. Digunakan apa? Digunakan pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihannya itu. Lalu sistem ini tuh akan menampilkan yaitu nomor invoice-nya seperti apa, jumlah tagihannya berapa, dan tanggal pembayaran itu tanggal berapa, serta tombol konfirmasi ketika pembayarannya ini. Lalu selanjutnya ada profilnya nih, Profilnya itu digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna. Jadi itu seperti nama, email, nomor telepon, wilayah kerjanya juga, serta pengaturan akunnya nanti di sini ya, di formnya ini nih, di form profilnya ini. Lalu selanjutnya ada statistik. Nah, halaman ini juga menampilkan apa? Menampilkan berbagai informasi dalam bentuk grafik seperti konsumsi listrik bulanan, perkembangan pembayarannya itu seperti apa, lalu tingkat penagihan itu berapa, jumlah pelanggan aktifnya itu berapa, serta performa petugasnya nih. Jadi informasi tersebut itu dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusannya. Ya kan? Sini ada semua nih. Diagram juga berapa persennya. Lalu masuk selanjutnya itu ada admin dashboard. Nah, admin dashboardnya. Nah, ini juga halaman ini merupakan dari pusat pengelolaan sistem. Itu dapat apa? Mengelola data pelanggan, data petugas, laporan, tarif listrik juga, serta melakukan monitoring seluruh aktivitas sistem. Jadi itu pusatnya itu ada di admin dashboard. Lalu selanjutnya ada meter reader console. Ya kan? Halaman ini tuh digunakan oleh petugas lapangan. Gunanya apa? Gunanya itu untuk melihat tersedianya ada lokasi pelanggannya, rute perjalanannya seperti apa, fotometernya juga apa, hasil pembacaannya, itu status pekerjaan itu seperti apa, sehingga proses pencatatan meteran ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi ketahuan semua di sini nih. Lalu selanjutnya ada di customer
usage atau komplainnya nih, di komplain-komplainnya seperti ini nih. Nah, dijelaskan atau halaman ini menampilkan itu pelanggan dapat melihat apa ya, riwayat penggunaan listrik, grafik konsumsinya itu apa? Dari bulan ke bulan itu akan naik atau turun, ya kan? Serta mengirimkan pengaduan apabila terjadi masalah pada meteran atau maupun tagihan. Nanti di sini kalau ada tagihan yang menurutnya tidak valid atau tidak konkret, itu di sini pengaduannya. Lalu ada customer bill atau payment atau pembayarannya, ya kan, digunakan untuk pelanggan, yaitu apa, untuk melihat nih rincian tagihannya, apa ya, dari memilih kalau bayar itu apa ya, memilih metode pembayarannya gitu kan. Jadi kan kita bisa melihat riwayat transaksinya serta melakukan pembayaran secara online. Di sini nih ada nih. Nah, di sini nih pay with card-nya, bank transaksinya atau e-wallet, ya kan, bisa semuanya. Lalu selanjutnya ada di customer portalnya. Oke, kita masuk customer portal. Nah, di sini halaman terakhir ini customer portal. Ini juga pusat layanan pelanggan juga nih yang menyediakan akses login untuk melihat informasi tagihan, yaitu pembayaran atau pemantauan, yaitu penggunaan listrik itu berapa, serta layanan pengaduan. Itu di sini nanti kita tinggal pilih-pilih. Nah, di sini. Oke, ini terakhir mungkin itu saja. Jadi berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, ya kan, atau disimpulkan nih Pak, bahwa sistem informasi pencatatan meteran listrik dan air PDAM ini itu mampu meningkatkan efisiensi proses pencatatan meteran itu guna untuk mempercepat proses verifikasi data, yaitu untuk mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya itu. Lalu penggunaan ClickUp-nya ini juga itu apa? Untuk membantu dalam pengelolaan proyek secara terstruktur nih Pak. Kan kita melihat jadi dari teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5. Jadi itu kan apa ya? Jadi proyek secara struktur. Jadi proyeknya itu secara terstruktur gitu Pak. Sedangkan wizardnya ini juga apa ya, guna membantu memvisualisasikan, ya kan, prototipe-nya ini, sistem sebelum prosesnya itu, dari proses pengembangan yang dilakukannya itu loh, ya kan. Mungkin itu saja ya Pak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Doni Maulana, Eskom MMSI, dan teman-teman. Mungkin saya tutup ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.